Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfadli dengan NIM 240170198. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah 6 Data Mining dengan dosen mengampu Bapak Dr. Asiranda Eskom Inkom, yaitu mengenai implementasi sistem linear regression untuk prediksi harga sewa kos. Untuk memudahkan pemahaman materi, saya menggunakan studi kasus nyata, yaitu memprediksi harga sewa kos berdasarkan jarak ke kampus. Dalam presentasi ini, kita akan membahas teori dasarnya, langkah perhitungan secara matematis, hingga pembuktian akurasi menggunakan coding Python. Pertama, kita samakan persepsi dulu mengenai apa itu simple linear regression. Dalam data mining, ini adalah sebuah algoritma atau metode statistik untuk memprediksi sebuah nilai numerik. Konsep utamanya adalah mencari sebuah garis lurus yang paling pas untuk menggambarkan hubungan sebab akibat antara dua hal. Di kasus kesusahan ini, kita punya dua variabel utama. Yang pertama, variabel dependent atau Y. Ini adalah target yang nilainya mau kita tebak atau kita cari tahu, yaitu harga sewa kos. Lalu yang kedua yaitu variabel independent atau X. Ini adalah faktor bebas yang kita yakini mempengaruhi harga tersebut, yaitu jarak ke kampus atau dalam satuan kilometer. Kenapa saya memilih linear regression? Karena secara logika, harga kos dan jarak memiliki korelasi linear. Hukum pasarnya jelas, semakin dekat harga sebuah kos ke kampus, biasanya harganya semakin mahal. Dan sebaliknya, semakin jauh jaraknya, harganya cenderung semakin menurun. Oke, komponen rumus utama. Metode ini bertumpu pada suatu persamaan matematis dasar, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Mari kita bedah masing-masing komponennya. Y atau target adalah harga sewa prediksi kita nanti, yaitu hasil akhirnya berupa angka pasti seperti 5 juta atau 7 juta. Lalu A atau intercept, yaitu titik awal atau nilai prediksi dari Y jika nilai X adalah 0, titik potong pada sumbu Y grafik. Lalu yang ketiga ada B atau slope, tingkat kemiringan garis, menunjukkan seberapa besar harga Y berubah setiap kali jarak R bertambah satu satuan atau kilometer. Lalu yang keempat ada data historis cost. Untuk membuat sebuah model prediksi yang akurat, sistem butuh data historis untuk dipelajari. Di sini, saya sudah mengumpulkan sampel data real dari 5 lokasi di sekitar kampus. Yang pertama, kosan ke-1, jaraknya 1 km, harga sewanya dipatok 7 juta per tahun. Lalu yang kedua ada kosan kedua, jaraknya 2 km dari kampus dan harganya 6 juta per tahun. Lalu yang ketiga, jarak ke kampus 3 km dan harga sewanya 5 juta per tahun. Yang keempat, jarak ke kampus 4 km dan harganya 5 juta per tahun. Dan yang kelima, jarak 5 km ke kampus dan harganya paling murah, yaitu di angka 4 jutaan. Dari sekilas melihat tabel ini saja, kita sudah menangkap polanya. Semakin besar angka jaraknya, semakin kecil angka harga untuk sewa kos per tahunnya. Selanjutnya, sekarang mari kita masuk ke inti permasalahan. Misalnya, ada seorang warga baru saja selesai membangun kos-kosan baru. Kita ukur di aplikasi Maps. Jarak pasti kos-kosan tersebut ke kampus adalah misal 2,5 km. Pertanyaannya, berapa rekomendasi harga sewa yang paling wajar untuk kosan tersebut? Oke. Pemilik kos tentu tidak boleh asal menebak. Kalau dipatok harga 7 juta, kos tersebut pasti kosong karena terlalu mahal untuk jarak 2,5 km. Kalau dipatok 4 juta, dia pasti rugi. Oleh karena itu, kita hitung harga paling rasional menggunakan regresi linear. Oke, untuk menghitung nilai A dan B secara manual, kita menggunakan metode ordinary least squares. Metode ini mewajibkan kita membuat tabel bantuan untuk mengolah data. Mentahnya, di tabel ini, kolom X dan Y yang tabel asli yang kita jabarkan sebelumnya dibuat menjadi
3 kolom baru, yaitu kolom X kuadrat, kolom Y kuadrat, dan kolom X kali Y. Contoh pada kos 1, jarak X adalah 1, harga Y adalah 7. Maka nilai X kuadratnya adalah dari 1 untuk X kuadrat 1 kali 1, yaitu adalah 1. Dan selanjutnya untuk Y kuadrat, 7 dikali 7 sama dengan 49. Dan untuk XY kali Y adalah 7, karena nilai dari 1 kali 7. Proses ini kita lakukan berulang sampai kosan nomor 5. Setelah semuanya terisi, langkah terpentingnya adalah di baris paling bawah. Di paling bawah sini. Kita harus menjumlahkan seluruh total baris yang ada di atas ke bawah untuk mendapatkan nilai total atau sigma. Sehingga didapatkan total sigma X adalah 15, sigma Y sama dengan 27, sigma X kuadrat adalah 55, sigma Y kuadrat sama dengan 151, dan sigma X dikali Y sama dengan 74. Nah, kalimat total angka ini adalah nilai yang kita gunakan untuk perhitungan di sebab selanjutnya. Nah, di sini adalah menghitung nilai B atau kemiringan. Nah, nilai B menentukan seberapa curam grafik kita. Jika nilainya minus, artinya grafiknya menurun atau berbanding terbalik. Masukkan angka dari tabel total dengan N sama dengan 5 atau jumlah data karena kita mempunyai 5 jumlah data kos. Di sini ada rumus utama untuk mencari nilai B, yaitu B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Yaitu kita masukkan nilai dari tabel. Untuk B sama dengan nilai N yaitu 5, nilai XY di sini ada 74. Jadi kita masukkan 74 dikurang sigma X yaitu 15 dan sigma Y yaitu 27. Per N dari tabel data yaitu 5 dari sigma X kuadrat yaitu 55 dikurang sigma X 15 lalu kita kuadratkan yaitu 5 dikali 74 sama dengan 370 dikurang 15 kali 27 sama dengan 45 per 5 dikali 55 yaitu 275 dikurang 15 dikuadratkan yaitu 225. Sehingga B sama dengan negatif 35 per 50. Sehingga kita dapatkan nilai akhir yaitu negatif 0,7. Oke. Nah, selanjutnya untuk perhitungan nilai A dan prediksi akhir, langkah 2-nya yaitu menghitung nilai A atau titik awal. Rumus utama untuk mencari nilai A yaitu A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Untuk nilai sigma Y yaitu 27 dikurang nilai B yang kita dapatkan yaitu negatif 0,7. Lalu kita masukkan, lalu dikali nilai sigma X yaitu 15. Kita bagi dari total data yaitu 5. Lalu di sini kita jumlahkan negatif 0,7 kita kali ke 15 yaitu hasilnya negatif 10,5. Sehingga kita kurangkan lagi negatif 27 dikurang negatif 27 dikurang negatif 10,5 yaitu 37,5 per 5 sehingga hasilnya adalah 7,5. Nah, selanjutnya untuk langkah ketiga yaitu prediksi X sama dengan jarak M ada di kos baru yaitu 2,5 km. Nah, sehingga untuk rumus persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Untuk A, nilai A yang kita dapatkan yaitu 7,5. Dan nilai B yang kita sebenarnya dapatkan yaitu negatif 0,7 dikali jarak dari kos-kosan yang baru yaitu 2,5. Di sini kita dapatkan negatif 0,7 dikali 2,5 yaitu 1,75. Sehingga untuk nilai akhir yaitu Y sama dengan 5,75. Nah, selanjutnya ada
visualisasi model regresi. Untuk memudahkan pemahaman visual, ini adalah bentuk garis dari model kita. Titik-titik besar berwarna biru mempresentasikan lokasi 5 kos dari data yang kita miliki. Lalu garis lurus tebal berwarna biru adalah perwujudan fisik dan bersamaan Y sama dengan 7,5 dikurang 0,7x. Algoritma kita telah menarik satu garis relasi terbalik line atau line of base fit yang posisinya paling tengah sehingga jarak error ke setiap titik biru menjadi seminimal mungkin. Trennya jelas menukik ke bawah, menunjukkan bahwa semakin besar jarak harga semakin turun. Lalu implementasi Python. Di dalam dunia nyata, kita tidak mungkin menghitung ribuan data secara manual. Lalu menggunakan library Python populer seperti Pandas dan Skitchler. Perhitungan manual kompleks yang kita lakukan sebelumnya dapat diselesaikan dalam hitungan milidetik. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kode script Python. Sederhana yang saya gunakan menggunakan import pandas ASPD. Nah, untuk selanjutnya saya menggunakan Google Collects dengan ekstensi Python. Yaitu yang pertama, di baris awal saya menggunakan library pandas dan modul linear regression dari Skitchler. Kemudian pada bagian dataset saya menginput data jarak. Yang ini data jarak yang tadi menggunakan format dictionary yang kemudian dikonversi menjadi data frame pandas agar berbentuk tabel. Selanjutnya kita memisahkan fitur variabel X untuk kolom jarak dan Y untuk kolom, yaitu pada kode yang ini. Nah, selanjutnya bagian utamanya adalah proses training model. Kita memanggil algoritma linear regression lalu mengeksekusi perintah model fit SY di dalam fungsi fit. Inilah model tersebut digunakan. Terakhir, di blok prediksi saya menginput jarak kosan yang baru, yaitu 2,5 km, yaitu tepat di sini, ke dalam bentuk data frame, lalu menjalankan fungsi model predik. Nah, untuk kodenya mungkin saya akan jalankan. Oke. Untuk hasilnya, prediksi harga Rp 5,75 juta. Nah, di sini bisa dilihat dari hasil outputnya yang tercetak di layar, yaitu prediksi harga Rp 5,75 juta. Hasilnya yang dikeluarkan oleh Python tingkat akurasinya sama persis dengan perhitungan matematika manual yang kita lakukan sebelumnya. Untuk kesimpulannya, sebagai penutup, ada 3 poin penting yang dapat disimpulkan. Yang pertama, transparan. Algoritma regresi linear, logikanya sangat transparan dan bisa dibuktikan. Langkah perhitungannya secara manual. Yang kedua, efisien. Penggunaan Python dan Skitchler mengubah proses komputasi yang panjang menjadi solusi sederhana yang sangat cepat untuk memproses data besar. Lalu yang ketiga, aplikatif. Metode ini sangat praktis untuk diaplikasikan dalam memecahkan masalah real, seperti penentuan harga properti secara rasional. Demikian presentasi dari saya mengenai implementasi simple linear regression pada mata kuliah data mining. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.